Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulita Mufidatul Ula, NIM 201101010050. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi yaitu mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Yulita Mufidatul Ula, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Bibah Afaf. Ketiga Muhammad Syahrul Alif Habibi. Yang keempat ada Handariatul Muslihasari. Dan yang terakhir yang kelima ada Muhammad Farhan Zaki. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi pembelajaran PAI. Apa sih evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu? Kita ketahui terlebih dahulu evaluasi secara harfiah. Jadi kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab itu disebut al-takdir, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penilaian. Akar kata dari evaluation tadi adalah value. Dalam bahasa Arabnya disebut al-qimah, sedangkan dalam bahasa Indonesianya ini berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan atau educational evaluation, sedangkan dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-takdir al-tarbawi, itu bisa diartikan sebagai sebuah penilaian di dalam bidang pendidikan atau penilaian dengan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sedangkan pengertian evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebuah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam guna untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Evaluasi pembelajaran ini merupakan sebuah bagian penting dari evaluasi pendidikan seperti pada umumnya. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi pembelajaran ini dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan peserta didiknya. Sedangkan dalam ruang lingkup yang secara luas, evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan juga kelemahan suatu proses pembelajaran di dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan di dalam sebuah pendidikan tersebut. Nah, dalam bidang pendidikan, evaluasi pembelajaran ini merupakan sebuah kegiatan yang wajib bagi setiap insan yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan tersebut. Sebagai seorang pendidik tentunya, proses evaluasi pembelajaran ini sangat berguna di dalam hal pengambilan sebuah keputusan ke depan demi kemajuan peserta didiknya pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Selanjutnya mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran PAI. Ada apa aja sih evaluasi pembelajaran PAI itu? Jadi yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru sesudah diselesaikannya satu pokok bahasan. Jadi pada evaluasi formatif ini itu hasil belajarnya ini adalah jangka pendek. Yang mana dalam pelaksanaannya di sekolah, evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Yang kedua yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikannya beberapa pokok bahasan dalam materi pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi sumatif ini adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang. Dalam pelaksanaannya di sekolah, bila evaluasi formatif ini dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada setiap akhir catur bulan atau akhir semester. Yang ketiga yaitu ada evaluasi placement. Dalam evaluasi placement ini itu keadaan ini akan dilakukan sebuah pengevaluasian apabila cukup banyak calon siswa yang diterima di dalam suatu sekolah sehingga diperlukan dari lebih satu kelas saja. Maka untuk pembagiannya itu diperlukan sebuah pertimbangan yang khusus.
apakah anak yang baik atau anak itu termasuk dari kategori anak yang pintar. Nah, setelah itu akan disatukan di satu kelas, ataukah semua kelas itu akan diisi rata atau diisi dengan campuran, baik itu anak yang pintar, sedang, atau kurang. Maka dengan hal ini itu kita memerlukan adanya informasi, kita perlu akan adanya sebuah informasi. Nah, informasi ini itu bisa kita dapatkan dengan cara evaluasi placement ini. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan, baik itu psikologi, fisik, dan lain-lain, yang dimiliki oleh seorang siswa yang sedang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya nanti dapat digunakan sebagai dasar di dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik itu nantinya bisa dipecahkan secara mudah dan bisa ditemukan bagaimana caranya untuk memecahkan kesulitan-kesulitan atau menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai LOTS. LOTS itu adalah kepanjangan dari Lower Order Thinking Skills, yaitu sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Jadi, LOTS ini pada dasarnya adalah mengacu kepada metode atau sistem pembelajaran. Bisa juga disebut sebagai teknik pembelajaran. Seorang siswa atau pelajar yang belajar menggunakan teknik LOTS ini akan akrab dengan sebuah kegiatan mencatat, menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan juga mengikuti arahan baik itu dari teman yang dinilai lebih pintar maupun arahan dari seorang guru. Metode pembelajaran ini adalah sebuah metode yang paling umum sekaligus paling klasik untuk digunakan di dalam pendidikan Indonesia. Sebab sejauh ini kebanyakan para pelajar itu ketika sekolah akan lebih aktif untuk mendengarkan penjelasan dari seorang gurunya. Yang selanjutnya yaitu HOTS. HOTS ini adalah kepanjangan dari Higher Order Thinking Skills, yaitu sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini menuntut seseorang pelajar itu untuk berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga baru bisa memahami materi pembelajarannya. Demikian juga dengan soal HOTS. Dilihat dari tingkat kesulitan soal-soal HOTS itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan soal LOTS. Soal LOTS itu umumnya dibuat pendek dan langsung to the point pada pertanyaan utama yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis HOTS adalah sebuah evaluasi atau penilaian hasil belajar yang diharapkan bisa membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya secara tingkat tinggi. Karena berpikir tingkat tinggi ini dapat mendorong peserta didik tersebut untuk bisa berpikir secara luas dan juga mendalam lagi mengenai materi pembelajarannya. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik evaluasi berbasis HOTS dalam pembelajaran PAI. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mengukur kemampuan tingkat tinggi. Jadi dengan adanya evaluasi berbasis HOTS ini nantinya itu digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu secara tingkat tinggi. Yang kedua yaitu bersifat divergen. Nah, jadi yang dimaksud dengan bersifat divergen pada evaluasi berbasis HOTS dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah nantinya itu bisa memungkinkan peserta didik untuk memberikan sebuah jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan oleh peserta didik masing-masing. Yang ketiga, yaitu menggunakan multipresentasi. Yang dimaksud dengan menggunakan multipresentasi di sini adalah instrumen pada penilaian HOTS itu umumnya tidak menyajikan semua informasi secara tersurat, tetapi lebih memaksa kepada peserta didik itu sendiri untuk menggali secara mandiri mengenai informasi yang tersirat. Dan yang keempat yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Yang dimaksud adalah soal-soal yang ada di dalam HOTS itu merupakan soal yang berbasis situasi nyata
di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Jadi di sini dalam HOTS itu menggunakan beberapa bentuk soal yang beragam, bisa itu dengan pilihan ganda dan juga bisa dengan esai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara LOTS dan HOTS, yaitu yang pertama adalah bisa kita lihat dari definisinya. Kalau LOTS itu memiliki definisi sebagai sebuah kemampuan berpikir secara fungsional, sehingga fokus pada hal-hal itu lebih eksplisit dan cenderung langsung ke persoalan dan tidak berbelit-belit. Sementara kalau HOTS itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya fokus pada cara berpikir secara fungsional saja, melainkan lebih kompleks lagi. Lewat metode pembelajaran HOTS, maka setiap siswa itu diharapkan bisa berpikir secara kritis dan juga kreatif. Yang kedua, yaitu perbedaannya adalah pada tujuan pembelajaran, di mana kalau LOTS itu memiliki dua tujuan utama, mengingat atau menghafalkan dan menerapkan materi pembelajarannya. Sedangkan pada metode pembelajaran HOTS, itu tujuannya lebih kompleks lagi, di mana lebih dari sekedar mengingat dan menerapkan. Yang ketiga yaitu perbedaan dari aspek konsep pembelajarannya. Kalau LOTS itu lebih terarah dengan fokus utamanya adalah guru. Jadi di sini guru itu akan menjadi titik pusat dari kegiatan pembelajaran. Sementara pada HOTS, guru itu konsepnya adalah sebagai fasilitator yang menjelaskan dan juga memberi kebebasan kepada siswanya untuk berkreasi secara mandiri. Baik. Nah, jika kita hubungkan dengan taksonomi Bloom, maka juga ini kita akan menemukan sebuah perbedaan antara LOTS dan juga HOTS. Pada LOTS, tingkatan pemikiran ini adalah tingkatan yang paling awal, dimulai dari pengetahuan, pemahaman, sampai ke penerapan. Namun, sedangkan pada tingkatan pemikiran pada HOTS itu lebih tinggi dibandingkan dengan LOTS, yakni mencakup analisis, sintesis, dan evaluasi. Sehingga para siswa di sini itu akan memiliki jalan untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap materi pembelajarannya, sekaligus bisa membuat lebih kreatif lagi ketika disampaikan ulang. Misalnya, disampaikan kembali saat menjawab sebuah soal isian, maupun memilih jawaban yang paling sesuai dengan soal pada soal pilihan ganda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dari perwakilan kelompok 1. Apabila terdapat salah kata dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.